Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan menyajikan sebuah studi kasus. Saya bacakan. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan judul Perbedaan Tingkat Literasi Keuangan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Data diambil dengan skala Likert dengan skor 1 sampai dengan 4 dengan jumlah butir 20. Hasil angket tersaji dalam tabel yang tertera dalam halaman ini. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Yang pertama adalah seberapa tinggi tingkat literasi, maksudnya literasi keuangan mahasiswa laki-laki. Kemudian yang kedua adalah seberapa tinggi tingkat literasi keuangan mahasiswa perempuan. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat perbedaan literasi keuangan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, ini ada tabel. Nah, ini tabel ini adalah hasil angket. Ya, hasil penyebaran angket kemudian ditabulasikan. Oke, ada 20 mahasiswa di sini. Nah, pertanyaan 1 dan 2 adalah pertanyaan deskriptif. Sebelum menjawab pertanyaan 1 dan 2, pertanyaan deskriptif tadi, maka kita harus membuat kategorisasi data terlebih dahulu dengan analisis skor ideal. Nah, rumus skor ideal itu seperti ini. X max sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. 4-nya itu adalah skor maksimal dari butir. Dari butir skala Likert tadi kan ada 1, 2, 3, 4. 20-nya jumlah butir. 4 kali 20 sama dengan 80. X8 atau X ideal itu sama dengan setengah dari X max. Sama dengan 0,5 kali 80 sama dengan 40. Kemudian simpangan ideal atau SID sama dengan sepertiga kali XID. Berarti sepertiga kali 40 sama dengan 13,3. Nah, kemudian kita buat ini tabel kategorisasinya. Jadi tinggi itu jika X lebih besar sama dengan XID ditambah 0,61 SID. Tinggal dimasukkan XID-nya 40. Kemudian ditambah 0,61 kali SID. SID-nya 13,3. Nah, hasilnya 48,11. Jadi X kalau lebih besar sama dengan 48,11 berarti masuk kategori tinggi. Kemudian sedang itu XID min 0,61 SID lebih kecil daripada X lebih kecil daripada XID ditambah 0,6 SID. XID-nya 40 ya. Kemudian 0,61 SID itu 8,11. Kemudian lebih kecil daripada X lebih kecil daripada ini 48,11. Sehingga kategori sedang itu jika X di antara 31,89 sampai 48,11, lebih kecil dari 48,11. Nah, kemudian kategori rendah itu jika X lebih kecil, ya kita tulis di sini belum ada X-nya. Jika X lebih kecil sama dengan XID min 0,61 SID, ini udah ini. Tinggal kita samakan. Berarti dikategorikan rendah itu jika X lebih kecil sama dengan 31, maksudnya 31,89. Nah, itu di kategori rendah. Nah, setelah kita lakukan kategorisasi, maka kita hitung rata literasi laki-laki. Jadi yang ini ya, laki-laki ini kita hitung ratanya. Kita jumlahkan kemudian kita bagi dengan 12. Ternyata ya, kita lihat di sini hasilnya. Setelah dihitung rata literasi mahasiswa laki-laki sebesar 51,15, sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat literasi keuangan, maksudnya tingkat literasi mahasiswa laki-laki masuk kategori tinggi. Ya, masuk kategori tinggi. Nah, kemudian yang perempuan setelah dihitung rata literasi mahasiswa perempuan ya, perempuan. Oke.
sebesar 63,57 sehingga dapat dinyatakan bahwa tingkat literasi mahasiswa perempuan masuk kategori tinggi juga. Jadi kedua-duanya masuk kategori tinggi. Pertanyaan ketiga ya, untuk menjawab pertanyaan ketiga yang berbunyi, apakah terdapat perbedaan tingkat literasi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan? Maka kita hitung dengan uji T independent test dengan syarat data normal atau distribusinya normal dan homogen. Nah, ini kita uji normalitas datanya. Nah, ini udah keluaran atau output dari SPSS. Kita lihat asim sig to child di sini ya. Laki-laki 0,38, perempuan 0,197. Nah, keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga keduanya berdistribusi normal. Jadi yang pertama udah terpenuhi. Sekarang kita yang kedua, homogen. Datanya homogen tidak? Ya, kita uji homogenitasnya dengan ANOVA, 1Y ANOVA. Nah, ini ketahuan signifikansinya 0,661. 0,661 itu lebih besar dari 0,05 sehingga datanya homogen. Berarti kedua syarat sudah dipenuhi. Tinggal kita uji independent sample test. Nah, setelah kita uji pakai SPSS, kita lihat nih signifikansinya adalah 0 ya, 0,00. Ya, dari tabel independent test diperoleh signifikansi 0,00 sehingga lebih kecil dari 0,05. Ya, artinya HO-nya ditolak, HA diterima sehingga terdapat perbedaan tingkat literasi keuangan ya antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, begitu cara menyelesaikan studi kasus sebagaimana contoh di atas. Selamat mencoba dengan kasus yang